Betapa kita tidak bersyukur ketika kita melihat pohon, rumput, dan segala tumbuhan dipelihara oleh Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur ketika kita melihat burung-burung di udara dan segala hewan dipelihara oleh Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dipelihara oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah raya Gereja Baptis Indonesia Smyrna pada hari ini Minggu 8 November 2020. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita memasuki ibadah kita, saya akan menolong membacakan pengumuman untuk Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, ibadah raya kita pada hari ini adalah ibadah yang ke-265. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Dan untuk Bapak Ibu semua, dipersilakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 11 November 2020 pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di rumah masing-masing, dan silakan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Smyrna. Pengumuman yang ketiga, persekutuan Prima akan dilaksanakan pada hari Minggu 15 November 2020 melalui aplikasi Zoom pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Renungan disampaikan oleh Bapak Daniel, pembawa acara oleh Bapak Robin, host Zoom oleh Bapak Agus Setiadi, mengundang semua anggota Prima untuk ikut dalam persekutuan tersebut. Pengumuman yang keempat, ibadah tanggal 1 November 2020 dihadiri oleh 109 orang. Doa Rama tanggal 4 November 2020 dihadiri oleh 59 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Sri Sulasmi 9 November, Ibu Sopiah 10 November, Ibu Nur Faindra 10 November, Saudara Nathaniel Benesia Simanjuntak 11 November, Ibu Endang Tri Rahayuningsih 12 November, Saudari Elsa Savenia Kili-Kili 13 November, Ibu Angel Noviana 13 November, Bapak Kukuh Perwira Hadi 14 November. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman yang terakhir, gereja mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara semua yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, baik dari pelayanan mimbar, rekaman, editing, broadcasting, tim konsumsi, tim support, dan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati kita semua. Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita akan memasuki ibadah kita akan bersaat teduh. Amin. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan
atas perlindungan-Mu pada kami. Hari ini, hari lepas hari kepada kami. Saat ini pun kami mau menghaturkan pujian dan hormat kami melalui ibadah kami ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan atas ibadah kami ini. Mohon ampun atas dosa kami. Biarlah dosa kami tidak menghalangi ibadah kami kepadamu. Mohon ampun atas dosa kami. Biarlah dosa kami tidak menghalangi berkat-Mu yang turun untuk kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menaikkan pujian kita saat kami berkumpul dari suplemen nyanyian pujian 607. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Saat hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Baik Bapak Ibu, kita akan menaikkan doa syafaat kita pada pagi hari ini. Doa syafaat akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiharjo. Kami persilahkan. Mari kita tundukkan kepala kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang rahmani dan rahimi, Bapa dan Tuhan kami Yesus Kristus, pada saat pagi ini kami menaikkan puji dan syukur kami yang sedalam-dalamnya, karena kasih karunia-Mu yang tidak pernah lepas dalam kehidupan kami dari hari ke hari sampai pada pagi hari ini. Bapa, kesempatan yang baik pada saat ini kami ingin mensyukuri atas bangsa dan negara kami di dalam menangani wabah COVID-19 sampai pada saat ini. Ada kemajuan-kemajuan yang boleh kami raih bersama-sama. Ada kemajuan pada saat kami menemukan obat dan juga vaksin. Kami bersyukur oleh karena kemajuan-kemajuan dengan berkurangnya pasien yang terjangkit COVID-19. Kami sungguh mensyukuri dan kami meyakini bahwa ini oleh karena kasih karunia dan kemurahan serta kebaikan Tuhan atas bangsa dan negara kami. Oleh sebab itu kami terus berdoa supaya penanganan pandemi COVID-19 akan semakin hari semakin membaik dan bahkan penyebaran COVID-19 boleh terputus oleh karena usaha dan perjuangan kami semuanya. Tidak hanya pemerintah kami, tidak hanya panitia terkait,
tetapi juga seluruh masyarakat Indonesia. Bapa di surga, kami berdoa untuk pemerintah kami, berkatilah supaya mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan sebaik-baiknya, meskipun ada banyak tantangan dan kendala yang terjadi di negeri kami. Tapi kami meyakini oleh karena Tuhan menyertai pemerintah kami, sehingga kesulitan-kesulitan yang dihadapi pemerintah kami boleh dihadapi dengan keyakinan bahwa Tuhan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar kepada bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh sungguh-sungguh merasakan cinta kasih Tuhan dan juga kemurahan serta kebaikan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa kiranya agenda-agenda besar yang akan terjadi di negeri kami boleh berjalan oleh karena tuntunan dan penyertaan Tuhan. Sehingga bangsa dan negeri kami, meskipun di tengah-tengah pandemi yang belum berakhir, tetap saja bisa meraih kemajuan demi kemajuan, perkembangan demi perkembangan. Bahkan bangsa kami boleh menikmati hasil dari semua jerih lelah dan upaya kami seluruh masyarakat Indonesia untuk menuju kepada suatu tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik. Berkatilah supaya bangsa kami terbebas dari bencana alam, terbebas dari wabah, terbebas dari perselisihan dan perpecahan, sehingga bangsa kami tetap satu dan kami tetap mengedepankan kepentingan bersama, kepentingan masyarakat, kepentingan orang lain di atas semua kepentingan pribadi dan golongan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia. Tuhan terus memberkati para pimpinan kami yang ada di BPN, yang ada di BPD, yang ada di lembaga-lembaga, dan juga yang berada di yayasan-yayasan. Supaya roda pelayanan melalui wadah gabungan Gereja Baptis Indonesia boleh terus berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Musyawarah besar yang akan terjadi di tahun depan di bulan Agustus, Tuhan memberkatinya, supaya acara ini sungguh-sungguh bisa berlangsung dengan baik. Bahkan negeri dan bangsa kami sudah terbebas dari pandemi COVID-19, dan ketika kami bersama-sama mengadakan musyawarah besar, sungguh-sungguh kami bebas dari semua ketakutan dan kekhawatiran oleh karena ancaman pandemi COVID-19. Kami bersyukur buat Gereja Baptis Indonesia Smyrna yang terus berjalan sampai hari ini. Sesungguhnya bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi oleh karena kasih setia Tuhan yang menyertai Gereja Baptis Indonesia Smyrna sampai pada hari ini. Pelayanan yang terjadi, kiranya Tuhan akan memberkatinya. Usaha dan perjuangan setiap anak-anak Tuhan yang rindu melayani dan punya semangat yang melayani ini, Tuhan terus jagai, Tuhan terus kembangkan, sehingga roda pelayanan yang ada di Gereja Baptis Indonesia Smyrna boleh terus berjalan dengan baik dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkatilah seluruh anggota Gereja Baptis Indonesia Smyrna dengan kekuatan dan kesehatan. Jauhkanlah dari semua kelemahan tubuh dan sakit penyakit. Bentengilah kami dari serangan COVID-19, sehingga semua keluarga besar Smyrna, baik yang ada di dalam kota maupun di luar kota, dalam kondisi sehat dan tidak kurang suatu apapun, dan tetap bersemangat di dalam melayani dan mengabdi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa buat ibadah kami hari ini. Kami bersyukur dan kami percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami dan mendengarkan semua doa kami. Oleh karena kami berdoa di dalam satu nama, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saatnya kita akan mengaturkan persembahan dan persepuluhan kita kepada Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian kita, Ya Roh Suci yang benar, dari nyanyian pujian nomor 91. Kau penolong yang
Mari kita bersatu hati untuk doa persembahan. Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, yang bertahta di dalam kehidupan kami mau memberi yang terbaik untuk Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan kami ini. Kiranya Tuhan berkenan atas persembahan kami dan menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan khotbah pada hari ini dengan judul Respon Terhadap Karya Roh Kudus yang diambil dari Yohanes 16 ayat 4 sampai dengan 15. Khotbah akan disampaikan oleh gembalanya Pendeta Petrus Mugiharjo. Dipersilakan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini. Ku cinta Kau lebih dari segalanya, Besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lupa
Baik Bapak Ibu sekalian, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan ibadah seperti saat ini masih saja kita bisa nikmati bersama-sama di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai pada hari ini. Mari kita siapkan diri kita untuk menerima firman Tuhan, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa bersama-sama. Bapa, kepadamu kami bersyukur, kesempatan yang baik buat kami sekalian untuk mendengarkan bagian dari firman-Mu dalam rangkaian ibadah kami pada hari ini. Memohon Roh Kudus akan bekerja atas kami sekalian, sehingga kami dapat menemukan kebenaran firman Tuhan, dan melalui Roh Kudus-Mu, kebenaran firman Tuhan boleh masuk dalam hati sanubari kami masing-masing, dan menjadi bekal dalam kehidupan keimanan kami kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini tadi sudah disampaikan diambil dari Yohanes pasal yang ke-16 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-15 dengan judul Respon terhadap Karya Roh Kudus. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita mengingat kembali akan doktrin kita bahwa Roh Kudus adalah pribadi Allah. Kita percaya, kita meyakini bahwa Roh Kudus itu adalah Allah. Dan bahwa Yesus Kristus itu juga Allah. Dan Bapa itu juga Allah. Dan ketiga pribadi ini sehakikat dan sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah dari ketiganya. Oleh karena mereka sehakikat dan sederajat. Nah, Roh Kudus harus kita yakini juga itu berbeda atau bukan, tidak sama dengan Yesus Kristus. Meskipun Roh Kudus itu Allah, tapi Roh Kudus itu bukan Yesus Kristus. Roh Kudus itu bukan Allah Bapa, dan Yesus Kristus itu bukan Bapa, dan Bapa itu bukan Roh Kudus. Mari itu kita yakini sebagai sebuah kebenaran yang Alkitab nyatakan kepada kita sekalian, khususnya orang-orang baptis Indonesia yang meyakini dengan doktrin yang sama. Siapakah Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah penolong kita. Siapa Roh Kudus itu? Roh Kudus adalah penghibur, pengajar, pembimbing bagi kita sekalian. Di dalam Yohanes pasal 16 ayat 4-15 ini, mari kita lihat konteksnya bersama-sama. Pada pasal 15 Yesus sedang memberitahukan, mengajar tentang pokok anggur yang benar. Bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan setiap ranting yang ingin berbuah harus berada dalam pokok anggur itu. Dan ketika ranting itu berbuah, maka dia akan dibersihkannya supaya semakin banyak berbuah. Yang jelas bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, harus menempel pada pokok anggur itu. Kemudian setelah mengajarkan tentang pokok anggur yang benar, diberikan perintah di sana bahwa semua kita, semua orang-orang percaya harus tinggal di dalam pokok anggur itu. Itu artinya dijelaskan pada ayat-ayat berikutnya, harus tinggal di dalam kasih yang adalah Yesus sendiri. Ketika kita berada dalam kasih, ketika kita tinggal bersama-sama dengan Dia, maka hidup kita juga harus saling mengasihi. Kita harus mengasihi Tuhan Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan sekuat tenaga hati kita, dan bahkan segala akal budi kita. Kita mengasihi Tuhan dan juga kita harus mengasihi sesama kita. Namun di ayat berikutnya kemudian Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita sekalian bahwa ketika kita tinggal bersama-sama dengan Yesus, ketika kita ada bersama-sama dengan Yesus, ketika kita menerapkan hidup yang saling mengasihi, diingatkan di sana bahwa ternyata dunia membenci Yesus. Sekali lagi, dunia membenci Yesus. Tidak hanya Yesus yang dibenci, ternyata murid-muridnya juga dibenci sekalian. Lalu kemudian Yesus mulai mengingatkan, ketika Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, maka Roh Kudus akan turun menjadi pembimbing atas mereka.
menjadi penghibur atas mereka, yang akan memberikan kekuatan kepada mereka di tengah-tengah dunia yang membenci Yesus dan yang membenci murid-muridnya. Oleh sebab itu tidak ada rasa khawatir, tidak ada rasa ketakutan bagi seorang murid Yesus yang tinggal di dalam Yesus, yang tinggal di dalam kasih Yesus, yang harus mengasihi orang lain di tengah-tengah dunia sekali lagi yang membenci Yesus dan juga membenci murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena Roh Kudus hadir dan memberikan pertolongan kepada orang-orang percaya. Lalu masuk kepada pasal yang ke-16, mari kita lihat bagaimana karya Roh Kudus itu. Dan nanti bagaimana kita meresponi atas karya Roh Kudus itu. Perhatikan pasal 16 ayat yang ke-8, demikian firman Tuhan. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Apa karya Roh Kudus? Dinyatakan dalam pasal 16 ayat 8 bahwa Roh Kudus akan datang ke dalam dunia, dan ketika ia datang maka Roh Kudus itu akan menginsafkan dunia ini. Apa yang diinsafkan? Atas dosa, atas kebenaran, dan juga atas penghakiman. Apa maksudnya? Roh Kudus menginsafkan dunia akan dosa. Ini adalah dosa ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Dosa atas penolakan kepada pribadi Yesus. Dosa atas penolakan atas identitas Yesus sebagai juru selamat dan sebagai Tuhan atas seluruh alam semesta ini. Nah, orang-orang atau dunia yang menolak ini, maka dunia berada di dalam kuasanya dosa. Sehingga Rasul Paulus menuliskan kepada orang-orang di Roma pada pasal 3 ayat 23 di kitab Rom. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu artinya orang-orang yang berada di dalam dosa, orang-orang yang nanti diberikan peringatan bahwa mereka akan menuju kepada maut di pasal yang ke-6 ayat 23. Ini adalah mereka yang menolak kasih karunia Yesus Kristus. Ini adalah orang-orang yang menolak ketuhanan Yesus. Ini adalah orang-orang yang tidak mau percaya bahwa Yesus adalah juru selamatnya. Maka mereka berada dalam kuasa dosa dan Roh Kudus itu datang untuk menginsafkan mereka, menyadarkan mereka bahwa jikalau dunia tidak mau menerima Yesus, maka hidupnya berada dalam kuasa maut. Menginsafkan akan dosa, yaitu dosa penolakan kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang kedua adalah menginsafkan akan kebenaran. Apa yang dimaksudkan dengan menginsafkan akan kebenaran? Roh Kudus datang ke dalam dunia, Roh Kudus datang kepada manusia, supaya manusia sadar bahwa ada kebenaran di dalam dunia ini. Kebenaran yang Tuhan rancangkan, kebenaran yang Tuhan visikan kepada bangsa-bangsa, kebenaran yang Tuhan kirimkan kepada orang-orang dunia, yaitu kebenaran di dalam Yesus Kristus. Roh Kudus mengingatkan kepada dunia akan adanya sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Orang-orang seluruh dunia termasuk kita diinsafkan bahwa sekarang Yesus Kristus berada bersama-sama dengan Bapa di surga, yang ini merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Itu artinya Yesus berada di surga sekarang. Itu artinya Yesus memiliki surga. Dan setiap orang yang ingin menuju kepada Yesus, setiap orang yang ingin menuju surga, setiap orang yang ingin menuju kepada Bapa, harus percaya kepada sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Yohanes pasal 14 ayat 6, di sana dikatakan jelas bahwa Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Roh Kudus mengisafkan akan hal ini. Bahwa Yesus Kristus adalah kebenaran itu sendiri. Orang yang ingin dibenarkan, orang yang ingin masuk surga, orang yang ingin mendapatkan pengampunan dosa dan kehidupan yang kekal, harus percaya kepada sang kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang kita percayai. Dan puji Tuhan, haleluya, oleh karena kita sudah menerima kebenaran itu di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Lalu kemudian Roh Kudus mengisafkan dunia akan penghakiman. Apa maksudnya? Bahwa dunia telah menghakimi Kristus.
Dunia telah menghakimi Tuhan Yesus Kristus dengan penghakiman yang salah. Dunia sudah menghakimi Kristus dengan penghakiman yang tidak adil. Yesus dihakimi, bahkan Yesus dijatuhi hukuman mati. Penghakiman itu bukan berdasarkan atas sebuah kesalahan, tetapi didasarkan sebuah kebencian kepada Yesus. Tadi sudah saya katakan bahwa dunia membenci Yesus, dunia membenci murid-muridnya, dan dunia sudah menghakimi Yesus bukan karena kesalahan, tetapi karena kebencian. Lalu dunia memutuskan melayakkan Yesus dijatuhi hukuman mati dengan kayu salib. Lalu kemudian Yesus membuktikan diri sebagai Tuhan yang benar, bahwa ia mengalahkan maut, ia bangkit dari antara kematian, ia menghukum iblis. Lalu kemudian Roh Kudus menyadarkan bahwa ketika orang dunia ini percaya kepada sang kebenaran, maka orang-orang atau dunia ini yang menerima sang kebenaran itu dibebaskan dari penghakiman yang menuju kepada maut, kematian yang abadi. Roh Kudus menyadarkan, Roh Kudus mengingatkan akan adanya penghakiman bagi orang-orang di seluruh dunia ini. Bagi mereka yang tidak mau percaya kepada Yesus, akan ada penghakiman yang akan mengakibatkan mereka berada dalam hukuman kekal abadi yang selama-lamanya. Tetapi Roh Kudus juga mengingatkan bahwa ketika dunia ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka dunia ini, orang-orang, manusia yang percaya kepada Yesus dibebaskan dari penghukuman kekal dan abadi oleh karena pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan dibuktikan bahwa Yesus adalah pemenangnya. Maut sudah dikalahkan, kuasa sengat maut sudah dipatahkan, iblis sudah dikalahkan, dan orang-orang yang percaya kepada Yesus berada dalam pengampunan Tuhan dan memiliki kehidupan yang kekal dan abadi bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Menarik oleh karena ini karya Roh Kudus yang dijalankan, yang dikerjakan, yang dikaryakan oleh Roh Kudus kepada dunia ini. Oleh sebab itu bersyukurlah kita oleh karena kita punya Yesus Kristus. Bersyukurlah kita oleh karena kita punya pengampunan dosa. Bersyukurlah kita oleh karena kita mendapatkan anugerah yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Yaitu kehidupan yang kekal dan abadi. Yang sementara banyak orang mencari-carinya, bahkan sampai hari ini belum mendapatkannya. Oleh sebab itu Roh Kudus mengingatkan, menginsafkan kepada dunia akan kebenaran ini. Bapak Ibu saya kasihi, ketika kita melihat, ketika kita mengetahui dan kita menyadari bagaimana karya Roh Kudus itu besar kepada dunia ini, melibatkan Kristus yang menjadi korban atas semua dosa dan pelanggaran manusia, mempertaruhkan jiwa dan raganya, mempertaruhkan nyawanya untuk pembebasan manusia, dan Roh Kudus sebagai meterainya menginsafkan dunia akan karya besar ini di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa respon manusia? Apa respon dunia? Dan bagaimana respon kita? Yohanes memberikan kepada kita pemahaman bahwa Yesus datang, firman itu sudah menjelma kepada manusia. Firman itu ada di antara manusia, tapi ternyata manusia menolaknya. Manusia tidak mau percaya kepadanya, bahkan manusia menghukumnya dengan hukuman yang keji, dengan hukuman yang tidak ada dasar kesalahannya, hanya karena kebencian kepada Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus mengerjakan itu semuanya dengan segala kerendahan hati. Untuk siapa? Untuk dunia ini. Untuk siapa? Untuk saudara dan untuk saya dan untuk seluruh umat manusia. Sekarang tergantung bagaimana respon kita. Bagian yang kedua, bagaimana respon kita? Perhatikan pasal 16 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, garis bawahi. Ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, ini menunjuk kepada Roh Kudus, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roh Kudus akan memimpin kita,
Roh Kudus akan memimpin saudara dan saya. Roh Kudus akan memimpin orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus menuju kepada kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh Kudus tidak hanya berhenti pada saat dia menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, dan juga akan penghakiman. Roh Kudus juga masih terus berkarya menjadi roh kebenaran yang menyertai kehidupan orang-orang percaya, yang menyertai kehidupan para murid-muridnya, termasuk kehidupan saya dan saudara, yaitu ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Apa respon nyatanya? Respon bagi orang-orang yang belum percaya, respon bagi manusia yang belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Mestinya mereka sadar bahwa mereka adalah orang-orang berdosa. Mereka sadar bahwa mereka butuh pengampunan dosa. Mereka sadar bahwa mereka butuh keselamatan. Dan mestinya mereka harus percaya kepada Yesus Kristus yang adalah sang kebenaran dan pengampun dosa. Inilah respon terbaik dari dunia ini. Ketika karya Roh Kudus nyata dalam kehidupan dunia ini, maka dunia ini yang belum percaya Yesus mestinya sadar akan dosa, akan penghakiman, akan kebutuhan pengampunan dosa, akan juru selamat, dan mestinya dunia ini percaya kepada Yesus supaya dunia ini diselamatkan oleh Yesus. Lalu bagaimana respon bagi kita yang sudah percaya? Respon bagi kita yang sudah percaya adalah kita diingatkan agar hidup kita dalam kebenaran. Dikatakan dalam ayat itu. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu, ia akan memimpin saudara, ia akan memimpin saya ke dalam seluruh kebenaran. Itu artinya bagi kita orang-orang percaya, Roh Kudus akan menolong kita, akan membimbing kita, akan memberkati kita, akan memampukan kita untuk hidup di dalam kebenaran itu. Kalau kebenaran itu Yesus Kristus, itu artinya orang-orang percaya harus hidup di dalam Yesus Kristus. Sama seperti konteks yang tadi, bahwa Yesus adalah pokok anggur yang benar, orang-orang percaya adalah ranting-rantingnya yang harus tinggal di dalam pokok anggur itu supaya bisa berbuah, lalu dibersihkannya oleh pemiliknya supaya lebih banyak berbuah. Itu artinya orang-orang percaya hidup di dalam kebenaran. Ketika orang percaya hidup di dalam kebenaran, maka harus nampak jelas harus kelihatan nyata bahwa orang percaya itu memiliki kebenaran, bahwa orang percaya itu dikuasai kebenaran. Apa buktinya? Dia harus punya perkataannya benar, perbuatannya benar, sifatnya benar, karakternya benar, hidupnya benar, imannya benar, pelayanannya benar, pengabdiannya benar, dan segala sesuatunya harus benar. Karena apa? Karena kita hidup di dalam kebenaran dan kita harus menyatakan kebenaran itu kepada orang lain. Melalui tutur kata kita, melalui pola pikir kita, melalui seluruh kehidupan kita,
di tengah-tengah lingkungan orang-orang percaya, melalui pelayanan kita, pengabdian kita, semuanya harus benar. Apa artinya benar? Artinya benar adalah benar di dalam Yesus Kristus. Bukan benar dalam ukuran sendiri. Bukan benar menurut pikirannya sendiri. Bukan benar menurut standarnya sendiri. Tetapi benar menurut standarnya Kristus Yesus. Ayat yang ke-14 dikatakan di sana. Ia akan memuliakan aku. Ia Roh Kudus akan memuliakan aku, Yesus Kristus. Sebab ia Roh Kudus akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Wah, menarik sekali. Kalau Bapak Ibu perhatikan dalam ayat ini, perhatikan kalimat, ia memuliakan aku. Ia Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus. Apa artinya? Ayat ini tidak memberikan petunjuk bahwa Roh Kudus lebih rendah daripada Yesus Kristus. Karena ada pemahaman yang salah tentang teologi Kristen kita. Bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi yang lebih rendah daripada Yesus Kristus, pribadi yang lebih rendah daripada Allah Bapanya. Dan Yesus Kristus itu lebih rendah daripada Allah Bapanya. Sehingga Allah Bapa mengutus Yesus Kristus, kemudian Yesus mengutus Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi yang paling rendah dalam Tritunggal. Tetapi doktrin kita, keyakinan kita, kepercayaan kita yang alkitabiah adalah Roh Kudus, Bapa dan Anak itu sehakikat dan sederajat. Nah, kalau ayat ini berkata, ia memuliakan aku, Roh Kudus memuliakan Yesus Kristus, itu bukan berarti Roh Kudus lebih rendah daripada Yesus Kristus. Itu bukan berarti Yesus lebih tinggi daripada Roh Kudus sehingga Roh Kudus memuliakan Yesus, bukan. Tetapi ayat itu menunjukkan bagaimana kerendah hatian Roh Kudus. Ketika dia melayani di bumi, ketika dia melayani di dunia, maka Roh Kudus itu memuliakan Yesus Kristus. Bukan memuliakan dirinya sendiri. Ketika Yesus berada di dunia ini, dia melayani di dunia ini, dia mengabdikan diri di dunia ini. Pelayanan Yesus itu memuliakan Allah Bapanya. Oleh karena Yesus Kristus melayani dengan segala kerendahan hatinya. Bukan untuk kemuliaan sendiri. Bapak Ibu saya kasihi, inilah respon yang benar dari seorang percaya ketika melayani, yaitu melayani dengan rendah hati. Bapak Ibu saya kasihi, ada dua respon tentang karya Roh Kudus yang jelas pada pagi ini. Yang pertama bahwa kita harus melayani Dia. Kita harus melayani Yesus Kristus. Kita harus melayani dengan sekuat tenaga kita, dengan penuh sukacita dan sukarela. Dan bahwa Roh Kudus memimpin kita, membimbing kita, menolong kita, memampukan kita. Oleh karena Roh Kudus itu adalah sang kebenaran, bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi Allah sendiri, maka kita harus melayani Dia dengan seluruh kebenaran yang ada. Bapak Ibu saya kasihi, mari kita koreksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita dengan benar meresponi akan karya Roh Kudus dalam kehidupan kita sekarang ini? Ketika Roh Kudus sudah melayani, ketika Roh Kudus sudah menolong kita, ketika Roh Kudus sudah menginsafkan kita, ketika Roh Kudus sudah memberikan kekuatan kepada kita, bagaimana respon kita terhadap karya Roh Kudus itu? Pada akhirnya saya mau katakan, mari kita meresponi karya Roh Kudus itu. Karena Allah di dalam Roh Kudus sudah lebih dulu melayani, respon terbaik kita adalah mari kita melayani Tuhan. Karena Roh Kudus sudah melayani, karena Yesus sudah melayani, karena Bapa sudah melayani, karena Allah sudah melayani lebih dulu, mari kita melayani Tuhan. Singkirkan semua alasan yang menjadikan kita tidak mau melayani. Entah itu kekurangan kita, entah itu kebodohan kita, entah itu ketidaktahuan kita, entah itu keterbatasan kita. Mari kita singkirkan semuanya, karena Roh Kudus akan memberikan kekuatan kepada kita pada saat kita mau menyediakan diri menjadi pelayan Tuhan. Dan yang kedua responnya adalah, mari kita hidup benar sesuai dengan standar Allah. Mari kita hidup benar dalam dunia ini.
Mari kita menjadi suami-suami yang benar, kita menjadi istri-istri yang benar, kita menjadi anak-anak yang benar, kita menjadi pegawai-pegawai yang benar, kita menjadi karyawan-karyawan yang benar, kita menjadi pemimpin-pemimpin yang benar, kita menjadi manajer-manajer yang benar, kita menjadi orang-orang percaya, orang-orang Kristen yang benar. Karena kita adalah orang yang hidup di dalam kebenaran, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita yang adalah kebenaran. Mungkin saatnya kita mengoreksi diri kita hari ini. Sudahkah kita meresponi dengan benar karya Roh Kudus yang nyata dalam kehidupan kita? Kita punya keterbatasan, kita punya kekurangan, kita punya kelemahan. Tetapi ternyata Roh Kudus melayani kita, memberikan kemampuan, kekuatan, bimbingan dan penyertaan itu kepada kita sekalian. Apa kita dengan rela hati dipimpin dan disertai oleh Roh Kudus? Atau kita menolaknya, kemudian kita memimpin diri kita sendiri dengan akal kita, pikiran kita, pendapat kita, gagasan kita, kepandaian kita, dan lain sebagainya. Kalau itu yang terjadi, kita belum bisa meresponi kebenaran Roh Kudus. Kita belum bisa meresponi karya Roh Kudus dengan benar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, saya mendorong Bapak Ibu sekalian pagi ini, mari kita meresponi dengan benar. Dan kebenaran itu standarnya adalah Tuhan. Kebenaran di standarnya adalah firman Tuhan. Bukan pikiran kita, bukan perasaan kita, bukan ukuran yang kita buat sendiri. Dan pastilah ketika kita mampu meresponi dengan benar, kita akan menyenangkan Roh Kudus. Kita tidak akan mendukakan Roh Kudus. Kita akan menyenangkan Yesus Kristus. Kita akan menyenangkan Tuhan, Allah dan Bapa kita. Dan berkat itu akan tercurah, mengalir deras dalam kehidupan kita melalui karya-karya Roh Kudus selanjutnya. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur oleh karena kami punya Roh Kudus yang adalah Allah sendiri, yang tinggal di dalam hati kami ketika kami percaya kepada Tuhan. Ada banyak hal yang bisa kami kerjakan oleh karena karya Roh Kudus itu dalam kehidupan kami. Ampuni kami ya Tuhan, seringkali kami mendukakan Roh Kudus. Seringkali kami membuat Roh Kudus dalam hati kami bersedih dan bahkan menangis oleh karena pola hidup kami, motivasi kami, sifat dan karakter kami tidak sesuai dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kami melalui firman Tuhan. Sehingga berulang kali kami mendukakan Roh Kudus. Ampuni kami ya Tuhan, ampunilah kami. Dan pagi ini biarlah kami berkomitmen bersama-sama supaya kami boleh meresponi karya Roh Kudus itu dengan benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau melalui kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu pagi ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa Roh Kudus adalah Allah sendiri yang Maha Kasih dan Maha Kudus. Ada banyak kekurangan dan kelemahan dalam diri kita. Mari kita akui bahwa kita tidak bisa berjalan seorang diri tanpa kekuatan Roh Kudus. Kita memohon kepada Tuhan melalui Roh Kudus, supaya Tuhan menyucikan kita dari semua dosa dan pelanggaran kita yang terus kita buat, sehingga kita diperkenan oleh Tuhan. Mari kita nyatakan itu dengan satu pujian, sucikan hatiku di dalam Roh-Mu. Rindu aku disembuhkan, hancurkan segala yang ku dewakan, diamlah selalu
Mari Bapak Ibu sekalian kita akhiri ibadah kita dalam doa bersama-sama kepada Tuhan. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena ibadah kami pada hari ini boleh berlangsung dan berjalan dengan baik, oleh karena penyertaan dan juga oleh karena bimbingan serta Tuhan. Bapa, ampunilah pada saat kami beribadah, kalau ada hati kami, ada sikap kami, ada motivasi kami yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga tidak akan menjadi penghalang bagi berkat-Mu yang akan Tuhan penuhkan dan Tuhan kirimkan kepada kami sekalian pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita buka hati dan hidup kita untuk menerima berkat Tuhan. Bersiaplah diri dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara, dan kiranya Tuhan membentengi saudara dari serangan COVID-19 dan seluruh keluarga besar Smyrna diberkati dengan kuat, sehat, dan umur yang panjang. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu Terima kasih Tuhan yang ku alami dalam hidupku. untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidup. Terima kasih Yesus Terima untuk kebaikan, kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidup. sepanjang hidupku. Mari bersama-sama, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku Buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Kita bersyukur kepada Tuhan atas ibadah pada hari ini. Mari kita mengambil waktu teduh kita berdoa, dan kita mensyukuri atas semua berkat Tuhan di sepanjang ibadah kita hari ini. Tuhan memberkati, dan mari kita ambil waktu teduh kita.